Selamat siang, Dek Yani. Dik, cocok banget. Dak dik. Emangnya saya ini adiknya apa? Loh, ini cara saya menghormati seorang wanita. Hah? Tidak gampang loh. Tidak gampang orang bisa menghargai seorang perempuan. Dek Yani dari mana? Belakang Cin. Sampean itu cerdas, pinter. Kalau dari depan berarti sampean tuh undur-undur. Gak ada undur-undur secantik sampean loh. Udah deh, gak usah songrai-ngrai gitu kali. Biasa aja, rumpi deh. Saya tuh lagi pusing banget, lagi kesel. Bisnis lagi anjlok, customer lagi nakal-nakal. Puyung halas pusing. Itu berarti sampean kurang hitung-hitungan hari pasaran weton. Itu punya makna loh, punya nyawa. Ada Nogojoyo, Nogopati, Selosok Kliwon. Sampean itu harus inget ini, Dek Yani, supaya sampean itu sukses. Sotoy banget sih ini orang, sotoy banget gitu loh. Ki, denger ya, ada Bill Gates, Donald Trump, mereka tuh gak pakai hitung-hitungan, tetep keong alias kaya tuh, Cin. Kata siapa? Pakai, cuma sampean aja tidak tahu, nggak ngerti. Cocok banget. Emangnya kita Jo sukses gitu? Loh, sukses? Aku sukses, aku orang merdeka kok. Oh iya? Iya. Kok masih maskara alias miskin? Sekali lucu deh. Kata siapa? Kekayaan, kemiskinan, kesuksesan itu tidak bisa diukur dari materi. Tergantung apa yang saya inginkan. Begitu loh, Dek Yani. Pokoknya saya pengen jadi orang keong alias kaya. Loh, sampean itu sudah kaya. Iya, sudah. Ya. Wah. Ya. Cuma satu loh, Dek. Sampean itu belum punya suami. Tapi bagaimana kalau sampean mau jadi istri saya? Mau? Ya ampun, hari gini punya lekong les sakit pengangguran kayak situ. Maaf aja ya, yang ada ntar numpang hidup sama istri. Namanya diinjek-injek, disuruh sana, disuruh sini. Rumpi deh, ngerepotin banget, bikin puyung halas pusing. Maaf ya, yuk Cin, mari. Sorry ya. Wong edan. Tapi kok semakin dia marah, kok semakin bikin aku gemes ya. Mariam! Iya, Abang. Lame banget. Berkali-kali dipanggil baru keluar. Tadi kan Mariam lagi di dapur. Tinggalin. Utamakan urusan suami. Urusan dapur tinggal. Cocok banget sih Rumpi deh. Kayak begini nih, ini yang namanya perempuan udah dijajah sama lekong alias laki-laki. Mariam, jangan mawar dong, Cin. Jangan mau. Namanya kita dinikahin, ngambil modal dong. Minta modal buat usaha. Masa mau disuruh-suruh sama laki-laki? Ngeri, hai. Haram. Emangnya ada di agama wanita dianjurin kerja? Yang itu sih emang Yani belum baca. Cuman kan tadi itu pembelaan terhadap perempuan, Bang. Masa habis ini kayak terus suruh-suruh sama laki-laki? Kayaknya enggak banget gitu loh. Tahu nih Bang Maruk. Emang kenapa sih Bang nggak pakai pembantu aja? Ya yang ente nih jangan mau dihasut Yani. Dia suka ngadu domba. Asal ente tahu aja ya. Surga wanita itu ada di suami. Iya emang surganya istri ada di suami. Terus surga suami ada di mana ya Bang? Tuh, mikir kan? Ya kan? Makanya jangan sotoy deh. Udah deh, pokoknya hari gini perempuan gak boleh disuruh-suruh sama laki-laki. Mariam, cari pembantu. Kayak berapa sih bayaran pembantu? Murah banget, paling juga 500.000. Gak seberapa kali 500.000. Udah deh, gak boleh cari pembantai alias pembantu. Gak boleh disuruh-suruh sama laki-laki. Emang kita pembantu apa? Nah ini nih,
perhatian buat semua perempuan. Habis nikah, Cin, jangan mau disuruh-suruh dijadiin pembantu. Ngeri, hai, haram. Yuk mari. Pergi sana ente, dasar ember. Pokoknya mulai sekarang Mariam nggak mau di dapur lagi. Maunya di salon. Waduh, salon. Nggak apa-apa dah, yang penting cantik. tapi, aduh, ini nih, gara-gara si Ani nih. Muka ente memang muka manusia, tapi hati ente, hati iblis. Rusak rumah tangga orang. Assalamualaikum Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maruk. Yang katanya ini ente pemuka agama, Baru katanya bang. yang pandai bermain kata-kata. Main kelereng nggak sempet bang. Tapi sayang, di hari bulan baik ini ente sendirian. Kalau tadi di masjid rame-rame bang. Yang aneh mas, ente berdampingan dah, ya iring-iringan. Ya, Aneh, berdampingan. emang kita berdampingan, masuknya mah harim. Yang aneh takutin ente jadi bujang lapuk. Aduh, itu aneh nggak bisa jawab bang. Astagfirullahaladzim. Tapi maaf bang, abang enak bener nyela ya. Baru aja kita disuciin namanya Allah di Idul Fitri. Udah bikin dosa lagi. Lisan aneh ini mengandung pahala, Usman. Caranya? Dengan entenya marah, aneh jadi dapat pahala. Wih, Nah, lantaran aneh hina ente istighfar, aneh jadi dapat pahala. Usman, sekarang ini nih, aneh mau ngasih pengetahuan ente sebelum ente nikah. apa tuh bang? Ini mahal, tapi aneh ikhlas, bener-bener ikhlas. Aneh kasih tahu ya, sorga istri ada di suami. Terus letak sorga suami adanya di mana ya? Abang ini sebenarnya ngasih tahu atau pengen tahu? Sebenarnya aneh udah tahu, tapi aneh lebih pengen jelas dari keterangan ente. Sejauh mana ilmu? Ya sudah bang. Seseorang apabila dia masih sebagai seorang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mau tidak mau apa yang dia lakukan sejak dia bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya harus sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita adalah ayah bagi anak kita, maka kita adalah anak bagi ayah kita. Ketika kita berharap anak kita soleh kepada kita, maka kita harus lebih dahulu soleh kepada orang tua kita. Jangan salahkan orang tua kita, dan jangan salahkan siapapun ketika anak kita tidak hormat kepada kita. Mungkin itu efek dari kenapa kita dulu waktu kecil tidak bisa hormat sama orang tua kita. Simpul dari bahasa yang tadi, bahwa kita sebagai anak akan mendapatkan surga, dan surga yang paling jelas yang ada di hadapan kita adalah orang tua kita. Baik kita itu anak laki-laki maupun anak perempuan, surga kita ada di orang tua kita. Allah redho, Allah berikan surga. Allah redho bila mana orang tua kita redho. Ridho Allah fi ridhal walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah pada ridho orang tua, dan murkanya Allah juga pada murkanya orang tua. Lain cerita dengan seorang anak perempuan. Surga seorang anak perempuan ada di orang tuanya kalau dia belum menikah. Kecuali setelah dia menikah, maka surga seorang perempuan ada di suaminya. Sehingga apabila dibolehkan oleh agama manusia bersujud kepada manusia lagi, niscaya perempuan akan disuruh bersujud kepada suaminya. Berhubung manusia tidak boleh bersujud kepada manusia lagi, cukuplah wanita berbakti kepada suami, ikuti dan taati suaminya tanpa harus bersujud. Istimewa, ajib. Lain dengan anak laki-laki. Kalau seorang anak laki-laki, walaupun dia sudah beristri, dan apabila seseorang bertanya siapa yang mesti kau dahulukan, maka jawabannya adalah ibumu, baru kemudian istrimu. Karena istri tetap nomor 2 bagi seorang suami. Yang pertama tetap orang tua, kalau dia adalah seorang laki.